Donghua mungkin berhenti di layar, tetapi Ascension ID akan membuka setiap bagian yang belum diperlihatkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, cari posisi paling nyaman, dan jangan lupa siapkan kopi dan gorengan kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Sucing memang berhasil lolos dari wilayah sezombie, tapi kemenangan itu ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah hamparan lautan Forbidden Sea, Sucing terus memacu Blue-Green Dragon miliknya. Dari luar, situasinya tampak terkendali. Ia berhasil lolos dari kejaran musuh yang kini lebih sibuk mengincar kapten. Namun, ancaman sebenarnya justru tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Setiap hari luka-lukanya bukannya pulih, malah memburuk. Ada sesuatu yang diam-diam menggerogoti jiwanya. Ia telah mencoba segala cara, membakar kutukan itu dengan life flame, menekannya dengan life lamp. Namun semuanya gagal. Dalam keputusasaan, Sucing mengerahkan segalanya, menggabungkan teknik Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, kekuatan life lamp, dan kemampuan melahap milik Shadow. Setelah perjuangan panjang, kutukan itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda bisa dilawan. Namun saat ia berhasil mengeluarkannya, kenyataan di depan matanya jauh lebih mengerikan dari bayangannya. Sucing terbatuk hebat, menyemburkan darah hitam yang ternyata berisi koloni serangga mikroskopis. Parasit yang selama ini perlahan memakannya dari dalam. Orang lain mungkin akan memusnahkannya, tapi tidak bagi Sucing. Dengan dingin, ia justru menyegel serangga itu ke dalam botol giok. Baginya, senjata yang hampir membunuhnya hari ini akan menjadi alat pemusnah bagi musuhnya di masa depan. Belum sempat ia menarik napas lega, perhatiannya teralih pada bongkahan batu besar di tas penyimpanannya. Itu adalah hidung patung suci leluhur zombie ketujuh. Bagi dunia mungkin itu hanya batu tak bernilai, tapi bagi rasa zombie itu adalah lambang kehormatan tertinggi. Sucing tersenyum tipis. Ia tahu tindakannya membawa benda itu telah mempermalukan satu ras besar di depan dunia. Namun ia tidak menyadari satu hal. Wilayah sezombie kini telah berubah menjadi lautan amarah. Hilangnya bagian patung suci itu bukan lagi dianggap pencurian, melainkan penghinaan yang menuntut darah. Perburuan terhadap dua murid Foundation Establishment dari Seven Blood Eyes resmi dimulai. Berita itu menyebar secepat kilat, menghantam garis depan medan perang. Pasukan sezombie kini bertempur dengan kebencian yang membabi buta. Di markas besar Seven Blood Eyes, para Piglor pun tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Bagaimana mungkin dua murid Foundation Establishment melakukan aksi segila itu? Bahkan Master Seven saat mendengar kabar tersebut hanya bisa terdiam dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, seolah teringat masa mudanya sendiri. Sebelum Seven Blood Eyes sempat mencari tahu siapa pelakunya, pihak sezombie telah lebih dulu mengumumkan jawabannya ke seluruh penjuru Forbidden Sea. Sebagai balasan, para petinggi sezombie melakukan langkah ekstrim, memperbarui daftar bounty mereka. Di posisi puncak yang selama ini diduduki oleh para pakar Goldcore, termasuk Blood Smelter dan Master Seven, kini tergeser oleh dua nama baru dengan status hidup atau mati. Posisi puncak, Chen Erniu, jabatan Direktur Violent Crimes Division, murid Seven Peak. Tuduhan, otak di balik penodaan patung leluhur sezombie. Perintah, bunuh, cincang, hancurkan hingga tak tersisa. Hadiah, warisan Great Dao, masuk dalam King's Echelon, hak memilih 10 harta dari Treasure Storehouse, serta 100 juta Spirit Stones. Posisi kedua, Su King, jabatan Wakil Direktur Violent Crimes Division, murid Seven Peak. Tuduhan, komplotan utama penodaan patung leluhur. Perintah, bunuh di tempat, penggal kepalanya. Hadiah, masuk dalam King's Echelon, hak memilih 10 harta dari Treasure Storehouse, serta 70 juta Spirit Stones. Sezombie mengumumkan kepada dunia, siapapun yang membawa kepala mereka akan mendapatkan segalanya. Ironisnya, pengumuman ini justru menjadi propaganda terbaik bagi Seven Blood Eyes. Semangat seluruh murid sekte meledak, bangga bahwa rekan mereka telah mempermalukan satu ras hanya dengan aksi nekat. Sementara itu, jauh di tengah keheningan Forbidden Sea, Sucing tetap melaju tenang. Ia tidak tahu bahwa setiap mata di medan perang kini sedang menatap ke arahnya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan pulangnya telah berubah menjadi pelarian seorang buronan paling berharga di seluruh lautan. Sucing masih duduk bersila, bermeditasi di dalam perut Blue-Green Dragon.
Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kepalanya kini bernilai puluhan juta Spirit Stones. Kini, setiap kali ia muncul, selalu ada satu hal yang menunggunya: bounty. Bagi kebanyakan orang, situasi ini berarti lari atau bersembunyi. Namun, Sucing bukanlah kebanyakan orang. Sesampainya di perairan sekitar Merfolk Isles, ia menghentikan Blue-Green Dragon-nya. Ia menyapu pandangan ke Cakrawala, sadar bahwa musuh sudah dekat. Tidak ada rasa panik. Ia justru mulai menghitung rute, kemungkinan penyergapan, dan jumlah musuh yang datang. Karena di benak Sucing, bounty itu bukanlah ancaman. Bounty adalah umpan. Setiap orang yang mengejarnya hanyalah pembawa sumber daya yang datang tepat ke pelukannya. Ia tidak akan membuang waktu dengan menghindar. Ia akan mengubah setiap pemburu yang datang menjadi mangsanya sendiri. Di tengah luasnya Forbidden Sea, perburuan baru saja dimulai. Bedanya, tidak ada yang benar-benar tahu siapa pemburu yang sebenarnya dan siapa yang sebentar lagi akan menjadi mangsa. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam kewaspadaan penuh. Ia memerintahkan bayangannya untuk meredam total fluktuasi medali identitasnya. Begitu tiba di Kepulauan Merfolk, ia mengenakan penyamaran terbaiknya, melangkah dengan kepala tertunduk di Pulau Emice, dan langsung menuju gerbang teleportasi. Suasana sepi karena sebagian besar murid berada di garis depan membuat gerakannya tidak mencolok. Ia menunjukkan medali identitasnya kepada penjaga dari puncak kelima. Formasi mantra berkedip, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya putih teleportasi. Tepat saat pilar cahaya itu membumbung tinggi, murid penjaga di dekatnya melirik batu formasi. Melihat nama sang pelintas, ia berbalik, berteriak kaget ke arah portal yang kosong. "Sucing!" Namun cahaya itu sudah menutup. Sosok Sucing lenyap tanpa jejak. Jauh di wilayah teritorial sezombie, di tengah hutan pepohonan mati yang membusuk, sesosok raksasa berbaju besi duduk bersila dalam meditasi. Tingginya mencapai 1.500 meter, menjulang di atas lanskap yang suram. Di atas kepalanya duduk seorang pemuda berjubah kekaisaran. Fastworld. Separuh wajahnya layu dan cacat permanen, telinganya hilang sebelah. Aura bangsawan yang dulu melekat telah lenyap, menyisakan tatapan mata yang memancarkan kebencian murni seukuran lautan. Seorang wanita muda bergaun ungu cian berlutut di hadapannya, menunduk dalam-dalam. "Yang mulia, tidak ada penawar di perbendaharaan kita yang mampu menghentikan efek korosi dari luka itu. Hanya raja dan para marquis yang memiliki kekuatan penyembuhan." Tapi raja berkata, "Masalah ini ulah Anda, jadi Anda harus menyelesaikannya sendiri. Bunuh Sucing dan raja akan menyembuhkan Anda." "Apa maksudmu?" bentak Fastworld. Urat-urat di lehernya menonjol mengerikan. "Dulu saat kau menindas kaum spirit jade dan berkomplot melawanku, aturan semacam itu tidak pernah ada. Jangan bilang kau tertarik pada Chan Erniu dan Sucing, lalu ingin menjadikan mereka zombie. Kalian para sezombie memang sekumpulan bajingan tidak tahu malu." "Enyah!" Wanita itu gemetar ketakutan dan mundur terbirit-birit. Fastworld duduk seorang diri, matanya merah menyala penuh niat membunuh yang meluap-luap. Ia adalah Dao Chal dari rasa zombie, kultivator di puncak Foundation Establishment dengan 4 life flame. Namun, ia dicacati oleh seorang pemuda tak dikenal. "Sucing, kita belum selesai. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping." Tak ada seorang pun yang menjawab. Yang tersisa hanyalah sumpah balas dendam yang menggema sia-sia. Sebab pada saat itu, Sucing telah berada di perjalanan pulang menuju Seven Blood Eyes. Sesaat kemudian, cahaya formasi teleportasi memudar. Sucing melangkah keluar ke dalam area transmisi Sekte Seven Blood Eyes. Suasana di sekitar gerbang teleportasi tampak sibuk, namun dipenuhi ketegangan perang. Para murid hilir mudik mengenakan jubah pertempuran, sementara aura para kultivator senior berkelebat cepat di langit luar. Namun ketegangan itu seketika bergeser begitu tubuh Sucing termaterialisasi sepenuhnya di atas batu altar. Penyamaran yang ia kenakan memang berhasil menipu mata awam. Tetapi medali identitas yang terikat di pinggangnya tidak bisa berbohong di hadapan sistem formasi sekte. Tepat saat ia melangkah turun dari altar, mata beberapa murid pengawas yang bertugas langsung terbelalak kaget. Mereka mengenali sosok di balik jubah itu, bukan dari wajahnya, melainkan dari kilatan data giok transmisi yang terhubung langsung dengan papan buronan luar. Berita kepulangan sang buronan nomor 2 menyebar layaknya sambaran petir di siang bolong. Dalam hitungan detik, tatapan para murid di sekitar gerbang berubah drastis. Dari sekedar acuh tak acuh menjadi campuran antara rasa ngeri, takjub, dan kilatan keserakahan yang disembunyikan rapat-rapat.
Sucing menyadari perubahan itu seketika. Sekte tidak seaman yang kuharapkan. Hadiah itu terlalu besar. Bahkan orang-orang di dalam sini pun mulai memperhitungkan nyawaku. Tanpa membuang waktu atau mempedulikan bisik-bisik yang mulai menggema di belakang punggungnya, Sucing langsung menggerakkan bayangannya. Ia meredam seluruh fluktuasi auranya, memanfaatkan celah bayang-bayang arsitektur bangunan sekte untuk melesat cepat meninggalkan area gerbang teleportasi. Langkah kakinya membawanya langsung menuju puncak ketujuh. Tak lama kemudian, ia tiba di pelabuhan 176. Sekte telah mengambil alih lebih dari setengah wilayah pelabuhan tersebut. Berbagai jenis kapal merapat di dermaga dan progres pembangunannya jauh melesat dibanding setengah tahun lalu. Jalanan tertata rapi, toko-toko beroperasi penuh, dan jumlah orang yang berlalu lalang meningkat hingga 10 kali lipat atau bahkan lebih. Dengan langkah cepat, Suking menerobos keramaian hingga tiba di gedung divisi transportasi. Alih-alih langsung menerobos masuk, ia mengirimkan transmisi suara singkat kepada Jiang San. Beberapa saat kemudian, sosok Jiang San melesat keluar. "Su!" Jiang San langsung menutup mulutnya begitu sadar, lalu menarik Suking masuk ke salah satu gudang penyimpanan tertutup milik divisi transportasi dengan mata berbinar-binar penuh semangat. Begitu pintu tertutup rapat, Jiang San berseru, "Kalian benar-benar terkenal. Aku tidak menyangka kalian benar-benar merusak hidung patung leluhur zombie ketujuh itu. Kudengar kerusakannya bersifat permanen." "Kapten juga yang melakukannya," jawab Suking tanpa jeda. "Ini benar-benar gila." Pasukan garis depan kaum sezombie mengamuk. Petinggi mereka bahkan sempat mencoba membuka negosiasi dengan Penatua Agung kita, meminta hidung itu dikembalikan. Tentu saja ditolak. "Kapten memang gila," gumam Suking sambil menghela napas. "Dan aku diseret ke dalam kekacauan ini di luar kemauanku. Sudah kubilang kan tadi, semuanya itu ulah kapten." Jiang San akhirnya mulai tenang. Menatap Suking dengan mata berkilat penuh kelicikan, ia merendahkan suaranya. "Katakan, apakah benda itu masih ada padamu? Boleh aku melihatnya?" "Masih," jawab Suking. "Namun setelah meninggalkan teritori sezombie, benda itu berubah menjadi batu biasa. Tidak ada kekuatan apapun di dalamnya." Sambil mendengus pelan, ia mengeluarkan bongkahan batu raksasa itu dan menjatuhkannya ke lantai hingga bergemuruh keras. Benda itu berukuran 30 meter, berwarna kelabu legam, dipenuhi kikisan angin purba. Jiang San mengitarinya, menyentuh permukaannya, dan seringai lebar terkembang di wajahnya. "Suking, siapa bilang ini benda biasa? Ini adalah esensi dari wujud dewa kaum sezombie. Setiap kultivator mereka di luar sana akan mempertaruhkan nyawa untuk merebutnya kembali, karena ini menyangkut harga diri klan mereka. Aku punya rencana. Bagaimana kalau kita mendirikan sebuah pavilion pameran di pelabuhan ini? Kita pajang bagian hidung ini di sana. Nanti saat kapten kembali, kita satukan dengan separuh bagian miliknya. Jika ada museum seperti itu di pelabuhan kita, percaya padaku Suking, kita akan menjadi tak tertandingi. Kita bahkan tidak perlu repot menyewa penjaga. Sekte sendiri yang akan mengerahkan pasukan untuk mengamankannya. Iklannya pun akan diurus langsung oleh sekte. Pelabuhan kita akan menjadi sangat terkenal. Orang-orang akan datang dari segala penjuru. Kita akan menjadi pelabuhan nomor 1 di Seven Blood Eyes. Selain itu, nilai bangunan di sekitar museum itu akan melonjak tinggi. Kita akan menjadi kaya." Mendengar rencana itu, mata Suking berbinar tipis. Mengakui kelihayan bisnis Jiang San, ia mengangguk setuju setelah berpikir sejenak. Setelah merinci beberapa hal teknis, Suking menurunkan suaranya. "Kakak senior Jiang San, soal Dharmaskifku." Jiang San tertawa puas sambil menepuk-nepuk batu raksasa itu. "Keluarkan saja. Aku sudah menduga kau akan kembali dengan kapal yang hancur berkeping-keping. Sumber daya pelabuhan kita sekarang lebih dari cukup untuk memulihkannya seperti semula." "Terima kasih banyak kakak senior Jiang," ucap Suking seraya menangkupkan tangan, lalu berbalik melangkah. "Tunggu, di mana kapalnya?" tanya Jiang San kebingungan. "Bagaimana aku bisa memperbaikinya jika wujudnya saja tidak ada?" Suking berhenti, menoleh dengan ekspresi tanpa beban. Sudah musnah. Gudang itu langsung jatuh dalam keheningan total. Jiang San menatapnya dengan mata membelalak lebar. Pemuda di hadapannya ini ternyata sama gilanya dengan sang kapten. Bagaimana mungkin seorang kultivator Foundation Establishment bisa kehilangan Dharmaskifnya akibat serangan Golkor? Padahal pada umumnya, jangankan menyelamatkan kapal, bertahan hidup dari pertemuan semacam itu saja adalah sebuah keajaiban. "Lalu bagaimana dengan kapten?" tanya Jiang San cemas. Jika Sucing kembali dalam kondisi tanpa kapal, sang kapten pastinya mengalami nasib yang jauh lebih mengenaskan. "Kapten?"
Sucing teringat kembali detik-detik saat ia berteleportasi dan merasakan setidaknya 3 aura gold core mengejar di belakang. Sudahlah, potong Jiang San sambil mendesah berat. Sembari memperbaiki kapalmu, aku akan membuatkan satu peti mati khusus untuk kapten. Mungkin dia belum membutuhkannya sekarang, tapi pada akhirnya dia pasti akan memakainya. Sucing pamit dan melangkah pergi meninggalkan bengkel. Jiang San menatap kepergiannya, lalu menggeleng pelan sambil berjalan kembali ke dalam ruang kerjanya. Di dalam hati ia bergumam penuh pertimbangan. Karena aku punya 2 saudara yang sama-sama gila, rasanya tidak adil kalau aku tidak membuatkan 2 peti mati sekaligus. Malam menjelang, Sucing berjalan menyusuri kawasan pelabuhan, menikmati deburan ombak dan ketenangan langka yang menyelimuti malam. Mulai sekarang, aku akan bersembunyi di dalam sekte sampai keributan ini mereda. Ia melangkah menuju kantor Violent Crimes Division di Harbor 176. Sebagai wakil direktur, kehadirannya langsung memicu ketegangan di antara para bawahannya, terutama di biro baru yang dibentuk di pelabuhan tersebut, yaitu Celestial Bureau. Tugas utama Sucing sebagai wakil direktur adalah mengawasi biro tersebut secara langsung. Seluruh konstabel menyambutnya dengan hormat, bahkan beberapa murid Key Condensation berinisiatif berdiri berjaga di depan ruang kerjanya. Salah satunya adalah The Mute. Begitu Sucing melangkah masuk ke ruangannya, si bisu langsung berlari kecil, mengambil posisi jongkok di depan pintu, dan menatap tajam ke arah siapapun yang berani mendekat. Siapapun orangnya, bahkan staf internal Violent Crimes Division, ia perlakukan bagaikan musuh yang berniat mencelakai atasannya. Sucing melirik sekilas dari dalam ruangan dan menyadari kehadiran si bisu. Perkembangannya sangat cepat. Laut spiritual si bisu kini telah mencapai kisaran 210 meter, menandakan bahwa ia telah menembus tingkat ke-7 dari Sea Forming Scripture. Sucing tidak berniat mengulik rahasia di balik kecepatan pertumbuhan itu. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Waktu berlalu perlahan, setengah bulan terlewati dalam senyap. Meski Sucing memilih tiarap, kabar kembalinya ke sekte perlahan menyebar. Berbasis di kantor Violent Crimes Division dengan reputasi yang kian beringas, beberapa orang mulai datang mengunjunginya. Meski hampir semuanya adalah wajah-wajah familiar seperti Huang Yan dan Ting Sui. Selama setengah bulan itu pula, situasi di garis depan meletus dalam skala masif. Pecah perang besar di mana Seven Blood Eyes membagi kekuatan menjadi 7 jalur untuk menggempur 7 pulau benteng pertahanan rahasia zombie. Taktik itu ternyata adalah tipu muslihat. 4 jalur berfungsi sebagai pengalih perhatian, sementara 3 jalur lainnya menjadi tombak utama untuk menembus benteng dan merangsek langsung ke pulau utama, wilayah leluhur Sia Zombie. Pertempuran itu mengguncang langit dan bumi. Berdasarkan laporan intelijen militer yang masuk ke meja Violent Crimes Division, Seven Blood Eyes sukses merebut 2 pulau benteng utama. Kehilangan itu membuat para petinggi Sia Zombie murka dan turun tangan secara langsung. Sebagai respon, sekte menaikkan nominal hadiah misi perang, membuat mata para murid semakin membara penuh keserakahan. Eskalasi perang yang kian liar ini membuat perburuan terhadap Sucing dan sang kapten sedikit mereda di mata publik. Namun ada satu hal ganjil, nilai buronan Sucing justru melonjak secara tak terduga, melampaui popularitas sang kapten. Penyebabnya adalah tambahan sayembara pribadi yang dikeluarkan oleh Daocal bangsa Sia Zombie, Fast World. Peningkatan hadiah buronan. Aku, sang Daocal dari Sia Zombie, akan meluntaskan 10 permintaan apapun bagi siapa saja yang berhasil membunuh Sucing. Selama itu berada dalam kemampuanku, akan kulakukan. Dan bagi siapapun yang memberikan petunjuk akurat hingga berujung pada kematian Sucing di tanganku, akan kuberi 1 permintaan. Tak lama setelah pengumuman itu, Fastworld bahkan mengirimkan transmisi suara langsung kepada Sucing. Sucing, apa kau punya nyali untuk bertarung 1 lawan 1 denganku tanpa bantuan orang lain? Hanya kau dan aku. Sucing tentu saja mengetahui pesan provokatif itu, namun ia memilih untuk mengabaikannya begitu saja. Di matanya, Daochild bernama Fastworld tidak lebih dari seseorang yang licik. Baik saat ia masih hidup di daerah kumuh maupun setelah menjadi kultivator sekte, ia tidak pernah tertarik pada konsep duel ksatria. Menyelinap dalam bayangan lalu menggorok leher musuh secara senyas adalah metode yang jauh lebih bersih dan efisien. Di sisi lain, satu peristiwa besar tengah mengguncang bagian dalam sekte, pembangunan museum raksasa di Harbor 176. Meski awalnya dirahasiakan, proyek mercusuar itu terlalu besar untuk ditutup rapat. Begitu informasi itu bocor, Jiang San berhenti menutup-nutupinya dan justru mempromosikannya secara besar-besaran. Seluruh isi sekte gempar. Sebuah museum baru sedang dibangun, dan di dalamnya hanya akan memamerkan satu artefak tunggal, hidung relik suci dari patung Seven Zombie Ancestor.
Seluruh murid Seven Blood Eyes, bahkan kultivator non-human, diizinkan masuk untuk menyaksikannya. Berita itu memicu kehebohan luar biasa di dalam sekte. Sementara di pihak si zombie, para petingginya dikabarkan nyaris gila karena amarah yang meluap-luap. Tidak ada penghinaan yang lebih telak bagi bangsa mereka selain hal ini. Patriark Serblood Smelter bahkan turun tangan memberikan apresiasi. Begitu senang dan puasnya beliau, sampai-sampai ia menulis sendiri sebuah gulungan kaligrafi bertuliskan 4 aksara besar untuk dipajang di dalam museum. Hidung dengan api kehidupan. Mendengar kabar itu, Zhang San segera mengirim pesan kepada Su Qing, memaksanya keluar dari markas Violent Crimes Division untuk meninjau museum yang hampir rampung. Setibanya di sana, melihat bongkahan hidung raksasa terpajang megah di bawah gulungan kaligrafi Patriark, Su Qing tertegun sejenak. Zhang San berdiri di sampingnya dengan ekspresi sangat serius. "Apa maksud dari tulisan Patriark ini?" tanya Su Qing bingung sambil menoleh ke arah Zhang San. "Apa beliau menyuruh kita membakarnya?" gumam Zhang San berspekulasi. "Atau membuat efek visual seolah-olah benda itu dikelilingi api berkobar?" Tepat saat itu, insting tajam Su Qing merasakan gejolak aneh di belakangnya. Ia langsung berputar cepat menghadap ke arah ruang kosong di luar museum. Zhang San terkejut. "Ada apa?" Sambil menyipitkan mata, tangan kanan Su Qing bergerak secepat kilat menghunus belati pusaka. Ia menebaskannya ke udara kosong, menghasilkan suara sas yang membelah angin, disusul jerit keterkejutan dari ruang kosong tersebut. "Hih!" Bersamaan dengan pekikan itu, desau angin tajam melesat melewati sisi tubuh Su Qing. Tanpa ekspresi, ia langsung menyalakan 2 api kehidupannya. Gelombang panas membakar sekeliling, sementara tubuhnya berputar melancarkan hantaman tinju penuh tenaga. Duar! Dentuman keras bergemuruh. Su Qing terdorong mundur beberapa langkah, menatap tajam ke arah titik kosong di udara yang tampak bergelombang akibat seseorang yang baru saja ikut memundurkan diri. "Chen Erniu," sebut Su Qing dingin. "Itu direktur bagimu, kawan," protes sebuah suara yang terdengar panik dan kusut. Namun sosok di balik suara itu masih enggan menampakkan wujud aslinya. Di dekat mereka, Zhang San langsung mengenali suara tersebut. Matanya berbinar girang menatap ruang kosong yang bergetar. "Kapten, kau sudah kembali." "Tentu saja aku kembali. Memangnya aku dalam bahaya? Cuma dikejar belasan ahli Goldcorp, itu hal sepele. Lolos dari mereka semudah meniup debu di bahu. Aku bahkan sempat mampir melawat ke garis depan dalam perjalanan pulang." Dan cerita pun bersambung.